Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Adapun untuk video kali ini, saya coba untuk membahas tentang materi tentang uang dan peranannya dalam perekonomian. Adapun subpok bahasan yang insyaallah akan dibahas pada video ini adalah yang pertama definisi dari nilai tukar uang, kemudian yang kedua adalah sumber dan fungsi devisa, dan yang ketiga adalah sistem nilai tukar uang dan faktor yang mempengaruhi nilai tukar uang. Oke, kita bahas yang pertama adalah sejarah timbulnya uang. Jadi pada zaman dahulu, jadi kita awalnya masih menggunakan barter ya, dimana barang dan barang. Pada sistem barter ini, perekonomian dilakukan dengan sistem barter, kemudian semakin berkembangnya peradaban manusia, maka jumlah kebutuhan semakin bervariasi dan semakin banyak jumlahnya. Dengan demikian, cara barter ini sulit untuk digunakan lagi. Kemudian berkembang perekonomian, maka muncul yang namanya uang barang. Dalam hal ini emas, perak, dan kulit kayu. Walaupun untuk sementara waktu cara ini mampu mengatasi kesulitan dari barter, namun uang barang ini memiliki kelemahan. Yang pertama adalah nilainya tidak stabil, kemudian yang kedua adalah kesulitan untuk membagi, ketiga keamanan tidak terjamin, dan yang keempat adalah tidak fleksibel karena masih menggunakan barang. Jadi tidak ada nilai nominalnya, jadi akan susah untuk dibagi. Misalnya barang kita belum bisa menentukan berapa nilai nominal, misalnya dari emas ataupun kulit kayu, itu belum bisa. Oke, kita masuk di uang kartal atau kertas dan logam, dimana dalam uang kartal ini nilainya relatif stabil, kemudian mudah dibawa ataupun dibagi, kemudian mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang berikutnya tahan lama, kemudian jumlahnya terbatas, dan media yang dijadikan uang memiliki kualitas yang sama. Kemudian uang giral atau uang bank, di dalam bank itu biasanya media transaksi yang bersifat menggantikan atau melengkapi dari fungsi uang itu sendiri. Yang pertama adalah time deposit atau deposito berjangka, kemudian yang kedua berupa cek, ketiga ada tentang rekening giro, dan yang keempat tentang kartu kredit. Nah, di sini coba saya jelaskan yang terpenting dalam uang kartal dan uang giral. Di dalam adapun perbedaan mendasar dari kedua jenis uang ini, yang pertama adalah uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan untuk uang giral hanya digunakan dan berlaku di kalangan masyarakat tertentu saja. Karena ini bersifat kalangan tertentu yang memiliki pendapatan yang lebih ya, makanya dia masih berhubungan dengan time deposit, deposito berjangka, cek, rekening giro ataupun kartu kredit. Yang kedua adalah nominal dalam uang kartal sudah tertera dan terbatas, sedangkan dalam uang giral harus ditulis terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas. Perbedaan yang ketiga adalah uang kartal dijamin oleh pemerintah tertentu, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan uang giral tersebut. Yang keempat adalah uang kartal ada kepastian pembayarannya seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran. Hal ini tergantung dari beberapa hal termasuk lembaga yang mengeluarkan. Jadi itu adalah hal penting ataupun perbedaan nyata dari kedua jenis uang ini, yaitu uang kartal dan uang giral. Oke, kita masuk di pengertian dari uang itu sendiri, bahwa di sini definisi uang selalu dihubungkan dengan fungsi uang. Yang pertama adalah alat tukar, yang kedua adalah satuan nilai, yang ketiga adalah ukuran bayaran yang tertunda, dan yang terakhir adalah penyimpanan uang. Di fungsi ataupun peranan uang, yang pertama adalah sebagai alat tukar. Jadi dengan adanya uang, kegiatan perdagangan tidak mengharuskan
dipenuhinya syarat double coincidence of one seperti yang terjadi pada perekonomian barter. Dengan demikian uang sebagai alat tukar, kita tidak harus menemukan uang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan membutuhkan barang yang kita miliki. Jadi kebutuhan manusia akan barang dan jasa dapat dipenuhi dengan membeli dari pedagang barang dan jasa tersebut dengan menggunakan uang. Jadi definisi ataupun fungsi yang kedua di sini satuan nilai. Jadi uang sebagai satuan nilai atau unit of account. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa uang dapat dijadikan sebagai ukuran yang menentukan seberapa besar nilai dari suatu barang ataupun jasa. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dan jasa dengan mudah ditentukan, yaitu dengan cara mengukur seberapa banyak uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang ataupun jasa tersebut. Jadi dengan kata lain, bahwa nilai antar barang dapat dibandingkan dengan mengukur nilai uang yang terkandung dalam barang tersebut. Kemudian berikutnya atau bagian C adalah ukuran bayaran yang tertunda. Jadi dalam perdagangan itu sering terjadi semacam transaksi pembayaran yang tidak dilakukan pada saat pembelian barang. Penundaan pembayaran ini bagi pedagang tidak menjadi masalah karena pembayaran yang dilakukan pada waktu yang akan datang dapat diukur dengan satuan uang. Uang yang akan diterima dapat dibelikan dengan barang yang sama seperti yang dijual kepada pembeli sebelumnya. Jadi kondisi ini mungkin dilakukan apabila nilai uang yang digunakan relatif stabil dan penundaan pembayaran tidak terlalu lama. Jadi bila nilai mata uang tersebut tidak stabil, maka kondisi ini akan merugikan bagi pedagang, di mana bisa terjadi inflasi dan bagi pembeli dan juga bagi pembeli. Oke, kemudian kita bahas tentang sumber dan fungsi dari devisa. Jadi di sini devisa ada tentang valuta asing dan devisa di sini. Jadi valuta asing merupakan segala mata uang asing yang beredar di dalam negeri suatu negara. Misalnya mata uang asing yang beredar di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah devisa. Jadi devisa ini adalah semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs di Bank Sentral ataupun Bank Indonesia. Jadi kalau devisa ini adalah semua valuta asing ataupun semua mata uang yang beredar di negara Indonesia yang terdaftar dalam kurs resmi di Bank Sentral ataupun Bank Indonesia. Oke, di sini sumber devisa. Jadi yang pertama adalah devisa umum, kemudian ada devisa kredit, dan yang ketiga adalah bunga atau pendapatan dari investasi. Ekspor barang dan jasa atau dikatakan devisa umum di sini devisa yang diperoleh dari kegiatan perdagangan internasional. Jadi kegiatan tersebut seperti ekspor ataupun penyediaan jasa dan bunga modal. Kemudian yang kedua adalah devisa kredit. Jadi devisa kredit di sini adalah devisa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri. Negara tersebut harus mengembalikan devisa tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Suatu negara biasa mengajukan kredit kepada Bank Dunia yang digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur atau kebutuhan negara lain. Kemudian yang ketiga adalah bunga atau pendapatan dari sebuah kegiatan investasi. Oke, berikutnya tujuan ataupun fungsi dari penggunaan devisa. Di sini yang pertama adalah sebagai alat tukar internasional, kemudian yang kedua adalah sebagai alat pembayaran utang luar negeri, dan yang ketiga adalah sebagai alat stabilisasi mata uang suatu negara. Jadi di fungsi devisa ini sendiri yang pertama adalah sebagai pembayaran sebagai alat tukar internasional ya. Jadi dia sebagai alat dalam pembayaran barang-barang ataupun jasa impor yang dilakukan dalam kegiatan impor ya. Kemudian dapat dilakukan untuk pembayaran utang luar negeri, khususnya bunga ya, juga masuk ke dalam fungsi dari devisa ini sendiri. Kemudian yang ketiga sebagai alat pembiayaan hubungan luar negeri atau dalam hal ini alat stabilisasi
biasanya seperti biaya misi kesenian, kemudian biaya perjalanan dinas, biaya diplomatik, serta pemberian bantuan luar negeri. Dan ada satu lagi dari fungsi ataupun tujuan dari devisa ini sendiri adalah sumber pendapatan negara untuk membiayai suatu pembangunan. Oke, di sini ada cadangan devisa. Jadi kalau untuk cadangan devisa ini adalah merupakan total dari keseluruhan falas atau valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dari suatu negara, pada umumnya disebut dengan cadangan devisa negara. Di sini ada beberapa macam ya cadangan devisa. Ada cadangan devisa resmi, kemudian ada cadangan devisa nasional. Cadangan devisa resmi ini merupakan cadangan milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan ditata usahakan oleh bank sentral ataupun bank Indonesia. Kemudian cadangan devisa nasional atau country forex reserve adalah seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan ataupun lembaga, di mana terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional. Jadi contohnya adalah cadangan devisa yang dimiliki oleh Bank Umum Nasional. Pembahasan berikutnya mengenai nilai tukar valuta asing ataupun kurs. Jadi kurs adalah jumlah satuan mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing. Jadi jika kurs 1 dolar Amerika untuk membeli misalnya sebesar Rp10.000, maka harus diserahkan uang sebanyak Rp10.000 untuk mendapatkan 1 dolar Amerika. Jadi nanti tergantung kurs. Jadi saat ini kurs itu beredar dia berapa. Jadi itu maksudnya nilai tukar valuta asing ataupun kurs. Kemudian yang ketiga adalah sistem nilai tukar uang dan faktor yang mempengaruhi nilai tukar uang. Jadi di sini ada 6 faktor ya. 6 faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang pertama adalah perbedaan tingkat inflasi antar negara. Kemudian yang kedua adalah perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara. Yang ketiga adalah neraca perdagangan, kemudian hutang publik, rasio harga ekspor maupun impor, dan kestabilan politik dan ekonomi. Oke, untuk faktor yang pertama, perbedaan tingkat inflasi antar dua negara. Jadi suatu negara dengan tingkat inflasi yang konsisten rendah akan lebih kuat nilai tukar mata uangnya dibandingkan dengan negara yang inflasinya lebih tinggi. Daya beli atau purchasing power mata uang tersebut relatif lebih besar dari negara lain. Jadi itu maksudnya. Kemudian perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara. Jadi suku bunga, inflasi, dan nilai tukar sangat berhubungan erat. Dengan merubah misalnya tingkat suku bunga, bank sentral suatu negara bisa mempengaruhi inflasi dan nilai tukar mata uang. Suku bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan mata uang negara tersebut meningkat. Investor domestik dan luar negeri akan tertarik dengan return yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan antar dua negara berisi semua pembayaran dari hasil jual beli barang dan jasa. Neraca perdagangan suatu negara disebut dengan defisit bila negara tersebut membayar lebih banyak ke negara partner dagangannya dibandingkan dengan pembayaran yang diperoleh dari negara partner dagang. Dalam hal ini, negara tersebut membutuhkan lebih banyak mata uang negara partner dagang yang menyebabkan nilai tukar mata uang tersebut terhadap negara partnernya melemah. Keadaan sebaliknya disebut dengan surplus, di mana nilai tukar mata uang negara tersebut menguat terhadap negara partner dagang. Kemudian yang keempat adalah hutang publik atau public debt. Neraca anggaran domestik suatu negara digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan publik dan pemerintahan. Jadi jika anggaran defisit maka publik ataupun public debt di sini membengkak. Jadi public debt yang tinggi akan menyebabkan naiknya inflasi. Defisit anggaran bisa ditutup dengan menjual bond pemerintah atau dengan melakukan mencetak uang ya. Keadaan ini bisa memburuk bila hutang yang besar menyebabkan negara tersebut default atau gagal bayar sehingga peringkat hutangnya turun. Kemudian public debt yang tinggi jelas akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut.
Yang kelima adalah rasio harga ekspor dan harga impor. Jadi jika harga ekspor meningkat lebih cepat dari harga impor, maka nilai tukar mata uang tersebut cenderung menguat. Jadi jika nilai ekspor lebih meningkat ya, lebih cepat dibanding dengan harga impor, maka nilai mata uang tersebut menguat. Permintaan akan barang dan jasa dari negara tersebut naik, yang berarti permintaan mata uangnya juga meningkat. Jadi jika keadaan sebaliknya, untuk harga impor yang lebih naik ya, lebih cepat naik, maka nilai tukar dari mata uang tersebut melemah. Kemudian faktor yang terakhir adalah kestabilan politik dan ekonomi. Jadi di sini para investor tentu akan mencari negara dengan kinerja ekonomi yang bagus dan kondisi politik yang stabil. Jadi kalau negara yang kondisi politiknya tidak stabil akan cenderung memberikan atau cenderung berisiko tinggi terhadap sebagai tempat berinvestasi. Jadi di mana keadaan politik akan berdampak pada kinerja ekonomi dan kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut. Jadi ini 6 faktor yang mempengaruhi besaran naik turunnya nilai tukar ataupun nilai dari mata uang suatu negara. Jadi ini 6 faktor yang mempengaruhi nilai mata uang. Jadi ini biasa terjadi ya, ada inflasi, ada kemudian bisa saja terjadi di suku bunga, kemudian ada neraca perdagangan, hutang pabrik, rasio harga ekspor dan impor, politik dan ekonomi, hampir sama dengan pembahasan di slide sebelumnya. Terima kasih. Oke, untuk pembahasan saya kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.